Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pertemuan kesekian membahas tentang masih sama persamaan kuadrat, tapi bagaimana solusi-solusi jika eh, saat pengerjaan kita stuck gitu. Kita, oh ini gimana cara ngerjainnya? Nah, ini adalah salah satu solusi penggunaan sebenarnya beberapa cara yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya kita aplikasikan dalam pemecahan masalah ya. Hari ini yang saya bahas tidak terlalu banyak, hanya satu tapi lumayan mendalam. Jadi diperhatikan dengan baik. Nanti videonya bisa di pause ya. Bisa ditunda dulu, di pause lalu dicatat dengan baik di buku catatannya. Insya Allah di pertemuan kedua pekan ini kita akan live Zoom membahas seperti ini dan yang kemarin belum selesai tentang diskriminan nilai negatif atau yang menyebabkan akarnya imajiner ya. Kita masih bahas tentang penggunaan karena masih banyak yang saya rasa dari tugas-tugas yang dikerjakan itu kesulitan dalam mengerjakan apa namanya dengan rumus ABC dengan mencari nilai diskriminan yang kemarin disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi penguat pemahaman kamu. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, karakterku di SMPT Alfawas. Bagaimana karakter yang diinginkan atau yang dibutuhkan lebih tepatnya dalam kehidupan setelah sekolah. Setelah sekolah, ada 4 yang saya tekankan untuk pertemuan hari ini. Yang pertama adalah kegigihan. Hal ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena setiap langkah kehidupan atau setiap jalan-jalan kamu nanti setelah sekolah, kuliah, kerja dan lain-lain, kegigihan sangat diperlukan. Kenapa? Karena banyak masalah datang, kita cari solusi. Masalah datang, cari solusi. Maka yang dibutuhkan adalah kegigihan dan dilatih saat mengerjakan tugas seperti ini. Mengerjakan tugas, ada masalah, gimana cari solusinya? Bagaimana cara meningkatkan pemahamannya? Bagaimana meningkatkan kualitas dirinya? Nah, itulah yang dibutuhkan. Karena sesungguhnya kita terus belajar ya. Kita terus belajar dari waktu ke waktu. Karena kalau kita tidak belajar, berhenti belajar, maka tidak akan ada nilai yang baik dari kualitas diri kita. Yang kedua adalah sikap tanggung jawab kita. Kesuksesan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Saya misalkan sedikit, misal ada pengusaha jualan ayam lah ya, jualan ayam. Kalau dia punya satu toko, tanggung jawabnya hanya satu toko, ya kesuksesan atau banyak materi yang didapat ya dari satu toko tersebut. Kalau dia punya 10 toko, berarti akan, kalau secara mudah ya dikali 10 gitu ya. Tapi tanggung jawabnya juga menjadi 10 toko yang mungkin cara dia memanage semuanya, waktunya, pikirannya dan lain-lain untuk persiapan tokonya tersebut ya lebih besar daripada yang punya satu toko. Makanya kesuksesan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Semakin banyak tanggung jawab yang kamu ambil, maka materi juga akan ikut dan ilmu terus dibutuhkan. Pasti ilmu yang dibutuhkan dalam mengelola satu perusahaan dengan mempunyai 4 perusahaan beda. Dan itulah yang dibutuhkan di dunia setelah sekolah atau setelah kuliah. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran adalah titik awal kesuksesan. Karena siapa yang tidak mau bekerja sama dengan orang yang jujur? Jangankan teman, lawan saja atau pesaing kita kalau ngelihat orang jujur adalah pesaing yang kompetitif. Ya, apalagi orang-orang pasti senang bekerja sama dengan orang yang jujur. Itu juga ditunjukkan atau dicontohkan ya dengan uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada 4 sifat di situ: sidik, amanah, tablik, fatonah. Jadi harus cerdas juga, harus jujur juga. Karena semua orang pasti menyukai kejujuran. Yang keempat adalah amanah. Nah, setelah jujur, bisa dipercaya orang. Nah, kita wajib menjaga kepercayaan tersebut dan sebaik mungkin berusaha menjalankan apa yang diamanahkan kepada kita. Karena setelah sekolah, setelah kuliah nanti banyak pekerjaan yang akan menuntut tanggung jawab kamu, kejujuran kamu dan amanah kamu. Tentu semuanya harus menggunakan kegigihan. Kita next.
Permasalahan dalam materi matematika yang hari ini dibahas. Kita masih bahas tentang kuadrat-kuadratan, mungkin udah agak jenuh ya, udah 1 bulan lebih mungkin kita udah bahas tentang ini. Jadi harusnya sudah paham betul caranya. Cara pertama yang ditawarkan adalah yang kepala kali ekor. X kuadrat kepalanya adalah 1, lalu ekornya 4. Berapa kali berapa sama dengan 4? Jika dijumlah adalah min 6. Min 6 dari mana? Dari yang tengah. Nah, kalau setelah dipikirkan 4. 4 pilihannya cuma 2. Ada 4 kali 1 atau 2 kali 2. Dan sepertinya dua-duanya nggak ada yang kalau dijumlah adalah 6 atau negatif 6. Ya, seperti tidak ada gitu jawabannya kalau pakai cara ini. Nah, terus gimana? Bagaimana solusinya? Nah, setelah kalau pakai cara ini nggak bisa, kita lompat ke cara yang selanjutnya. Apa cara selanjutnya? Cara yang selanjutnya adalah yang disampaikan kemarin. Boleh pakai nilai diskriminan, boleh juga pakai rumus ABC. Bagaimana rumusnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba kerjakan. Ya, selanjutnya adalah kita cek diskriminannya. Bagaimana mencari nilai diskriminan? Mencari nilai diskriminan sudah pernah dibahas di pertemuan YouTube yang kemarin, terus dibahas juga di Zoom yang hari Kamis ya. Ya, jadi ini agak berlanjut semua. Kita masuk ke soal yang tadi. Ada x kuadrat min 6x tambah 4 sama dengan 0. Kita sudah tahu A-nya berapa? Depannya x kuadrat adalah angka 1 ya. ABC-nya berapa nggak tahu. A-nya adalah 1, B-nya minus 6, C-nya 4. Ini sudah dibahas berulang-ulang dari pertemuan sebelum PTS. Mudah-mudahan sudah lancar. Lalu ada D yang baru dipelajari pekan lalu. Rumus D adalah B kuadrat min 4AC. Ya, mudah-mudahan selalu di murojaah lagi nih. B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Nilai D, B-nya di situ min 6. Min 6 pangkat 2 dikurang 4. A-nya berapa? A-nya 1 dari yang diketahui, C-nya adalah 4. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Ya udah. Nah, di sini min 6 kuadrat kan 36. Min 4 kali 1 kali 4 adalah 4 kali 4 16. Dia negatif, berarti kurang dari 16. Ya, jadi 36 kurang 16. Maka nilai D-nya adalah 20. Ya. Nilai D-nya adalah 20. Lalu, kalau sesuai dengan diskriminan yang kemarin kita pelajari, D-nya positif atau lebih dari 0. Kalau D-nya positif, seharusnya akar real berbeda. Kemarin sudah kita bahas tentang 3 diskriminan. Akar real berbeda, akar kembar, dan akar imajiner. Ya, tinggal akar imajiner yang kita bahas pertemuan selanjutnya. Nah, untuk akar real berbeda berarti kan harusnya akarnya ada. Tapi tadi kita hitung nggak ketemu jawabannya. Terus bagaimana? Muncullah solusi. Rumus ABC. Rumus ABC di sini adalah x kuadrat min 6x tambah 4 sama dengan 0. Ya. Tadi kita udah tahu ABC-nya adalah 1 min 6 dan 4. D-nya adalah 20 dari yang dihitung. Lalu rumus ABC apa? Kemarin sudah dibahas juga. X pertama dan X kedua adalah min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Itu udah sering diulang-ulang ya. Lalu B kuadrat min 4AC adalah D. Ya, berarti kita bisa masukkan B, D, dan A-nya. Gimana cara memasukkannya? Min, B-nya adalah min 6, D-nya adalah 20, A-nya adalah 1. Maka di sini adalah min dengan min. Jadinya apa? Min 6. Min 6 di sini jadi 6. Akar 20 bisa dipecah 4 dan 5. 4 kali 5. Akar 4 dan akar 5. Bawahnya 2 kali 1 ya 2 saja. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Maka di sini 6 plus minus 2 kali 5. Dari mana 2 kali 5? Akar 4 adalah 2, akar 5-nya tetap. Bagi 2. Lalu X1, X2-nya adalah 6 plus minus 2 kali 5. Bisa dicoret. 6-nya dibagi 2 adalah 3. 2 bagi 2 adalah 1. Maka X1 dan 2 adalah 3 plus minus akar 5. Gimana selanjutnya? X1-nya 3. Kita ambil yang positif. 3 plus akar 5. X2-nya kita ambil yang negatif. Jadi seperti itu ya. Mencari akar dengan rumus ABC.
Mudah-mudahan kita bisa lebih paham dengan video ini dan selalu bisa menjadi solusi permasalahan matematika di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.